Halo sobat semuanya dimanapun berada. Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Kembali lagi dengan saya yang pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah film berdasarkan kisah nyata tak terungkap yang diangkat dari situasi peperangan antara Amerika Serikat dengan Jerman pada akhir masa Perang Dunia Kedua. Dibintangi oleh aktor ternama Brad Pitt, film ini akan membawa kita pada suasana bulan April tahun 1945. Di mana saat itu pasukan sekutu berhasil menginjakan kakinya di tanah Jerman dan memburu pemimpin tertinggi Nazi untuk menyatakan kekalahannya. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film Fury. Berlatar pada bulan April tahun 1945, di mana saat itu pihak sekutu terus merebut kota-kota strategis di Eropa hingga berhasil menginjakan kakinya di tanah Jerman dengan perjuangan pertempuran darat yang berdarah-darah, karena faktanya spesifikasi alutsista pihak sekutu masih kalah jauh dengan pihak Jerman. Tetapi dari aksi pengeroyokan terhadap Jerman yang kala itu kalah telak di berbagai front, termasuk dengan Uni Soviet di front timur. Dan hal itu menyebabkan Jerman saat ini terpojok serta terkepung oleh pihak sekutu, yang sudah berhasil menduduki negara Jerman untuk selanjutnya menuju jantung kota Berlin. Terlihat seorang komandan dari Kesatuan Peleton 3 Kavaleri Tank Amerika bernama Sersan Donald Collier yang dijuluki Don War Daddy. Dia bersama krunya menjadi satu-satunya yang selamat dari serangan udara serta serangan tank darat Nazi Jerman. Tucker up, she's cold. Vámonos, cabrón, vámonos. Hey, you want to talk Mexican? Beserta 3 krunya yang tersisa diantaranya Boyd Swan the Bible sebagai petugas persenjataan, Travis sebagai mekanik, serta Trini Garcia alias Gordo sebagai juru kemudi. Saat itu mereka bergegas untuk beranjak pulang ke barak markas sekutu untuk mengantarkan jasad salah satu krunya yang bernama Ray sebagai asisten kemudi yang tewas saat pertempuran. Okay, Gordo, crank her up. Atas situasi itu, seorang perwira menunjuk seorang prajurit muda yang masih berstatus magang bernama Norman Ellison untuk menjadi bagian kru baru dari tank jenis Sherman M4A2E8 yang diberi nama Fury itu, sekaligus menggantikan Ray yang telah gugur dengan posisi sebagai asisten pengemudi. First Sergeant Collier. Lay him down. Move. No, you are not. Hey, boy, dang. You gonna send him home, right? Dengan terpaksa Sersan Don menerima perintah itu, walaupun sebetulnya dia tak yakin dengan kemampuan prajurit muda itu, karena memang situasi saat ini bukan diperuntukkan pada prajurit amatir seperti Norman. Terlebih saat itu mereka berada di sarang musuh yang bisa kapan saja merenggut nyawanya. That's home. Thought you were dead. Hi, I'm Norman. I don't smoke. You're a bastard. Setelah mempersiapkan logistik, amunisi serta mengisi bahan bakar, kini Sersan Don menerima misi baru, yaitu untuk menuju tempat Kompi Baker dari Batalion 41 yang dikomandoi oleh Kapten Wagoner. Bersama 5 tank Sherman lainnya, mereka melakukan konvoi dan diberangkatkan menuju Kompi Baker. Tapi nahas di tengah perjalanannya, tank pemimpin konvoi beserta semua krunya tewas seketika setelah terkena peluncur anti-tank yang ditembakkan oleh anak kecil Jerman.
Kejadian itu membuat Sersan Don geram dan memarahi Norman yang dianggap tak berani untuk menembak musuh di depan matanya. Karena memang mental Norman masih belum siap untuk diturunkan ke medan tempur yang sebenarnya sangat mencekam dan mengerikan ini. Setelah melanjutkan perjalanan, tak berselang lama akhirnya rombongan Sersan Don bersama 4 tank Sherman lainnya telah sampai di Kompi Baker. Sersan Don langsung menghadap Kapten Wagonir, yang saat itu dia meminta untuk membantu pasukan infanterinya yang terjebak di antara pasukan Nazi Jerman di sebuah wilayah terpencil. Mereka langsung mempersiapkan strategi pertempuran serta melakukan pemetaan wilayah. Kemudian tanpa membuang waktu mereka pun langsung diberangkatkan menuju tempat pengepungan itu. Karena memang saat ini Kapten Wagonir sangat mengandalkan bantuan Sersan Don. Beberapa menit kemudian, akhirnya mereka telah sampai di wilayah yang dituju. Seketika Sersan Don melihat dengan teleskopnya ke arah kepulan asap yang diyakini menjadi tempat persembunyian pasukan Jerman. Kemudian mereka menurunkan 1 peleton prajurit infanteri yang dipimpin oleh Sersan Miles. Palka pun segera ditutup, pertanda bahwa mereka masuk ke dalam situasi tempur. Lalu Sersan Don menginstruksikan kepada tank lainnya agar membuat barisan sejajar supaya bisa melindungi para prajurit infanteri. Tapi tak lama berselang, tembakan senapan mesin dan anti-tank dilepaskan oleh pihak Jerman dan membuat situasi berubah menjadi kepanikan. Walaupun dengan kerjasama tim yang sangat baik serta strategi yang dilakukan, pasukan sekutu berhasil menghancurkan satu persatu senjata berat pihak Jerman, hingga akhirnya situasi di wilayah tersebut bisa dinyatakan aman. Di saat yang sama, Sersan Don memerintahkan Norman untuk membunuh seorang tentara Jerman yang sudah menyerah. Hal itu dilakukan untuk memantapkan mentalnya serta memberikan kesempatan membunuh musuh untuk pertama kalinya. Walaupun saat itu Norman bersikeras untuk menolak perintah itu, karena memang dia tak kuasa melakukan perbuatan yang sangat dilarang dalam aturan perang. Tapi saat itu Sersan Don tak ingin dipermalukan hanya karena memiliki anak buah yang cupu dan alim. Hingga dengan terpaksa, Norman melakukan pembunuhan pertamanya kepada pihak Jerman. Do it, Norman. Stop. He kills you, or you kill him. Do it, Norman. Singkat cerita, konvoi tank bersama pasukan infanteri itu diperintahkan untuk melakukan misi selanjutnya, yaitu menyisir kota-kota terdekat di wilayah itu demi membersihkan sisa-sisa pasukan Nazi yang masih bertahan. Mayat-mayat dari berbagai usia terlihat di mana-mana, yang ternyata mereka adalah korban dari pasukan Jerman yang berkhianat dan menolak untuk berperang demi Hitler. Let him rip themselves to pieces, huh? Fuck them. Kejadian mengejutkan sempat terjadi saat rombongan pasukan sekutu disergap oleh pasukan senapan mesin Jerman yang memang bersembunyi di dalam gedung-gedung perkotaan itu. Banyak korban dari pasukan infanteri sekutu yang memang dalam keadaan lengah. Tapi di saat yang sama, dengan mudahnya tank-tank sekutu meluluhlantakkan gedung-gedung persembunyian pasukan Jerman tersebut, termasuk penggunaan senjata fosfor yang sengaja digunakan untuk membakar pasukan SS Jerman.
that ground floor. Turn your head up! On white! Setelah semuanya dinyatakan aman, semua pasukan diperintahkan untuk menyisir rumah-rumah warga sipil Jerman. Karena Sersandon memutuskan untuk melakukan istirahat di kota itu sebelum mereka kembali beranjak ke kota lainnya. Di saat yang sama, Sersandon serta Norman menemukan dua wanita Jerman yang bersembunyi di dalam rumahnya. Dia langsung menyuruh mereka untuk melayaninya. Walaupun hal ini menjadi awal mula perselisihan, karena kru lain menganggap Sersandon pilih kasih dan lebih memanjakan Norman sebagai anggota baru. Man, right? Get some pussy, you a man, right? And Norman. Tapi pertengkaran itu tak berlangsung lama, karena di saat yang sama Kapten Wagonir telah memberikan misi baru kepada Sersandon dan timnya untuk melakukan misi penjagaan di sebuah jalan persimpangan yang menjadi jalur perlintasan pasukan pembawa logistik. Walaupun di waktu itu pula mereka mendapat serangan dari pasukan angkatan udara Jerman yang memutuskan untuk menghancurkan kota itu. Dan hal itu menyebabkan 80% rumah-rumah hancur serta menewaskan warga sipil, termasuk dua wanita yang sebelumnya telah melayani Norman serta Sersandon. Chuck Peters, ready to mount up. Fucking tight. What the fuck you think you are? Jesus Christ! Setelah berhasil lolos dari serangan udara itu, rombongan pasukan tank memutuskan untuk bergegas pergi menuju suatu wilayah penting yang menjadi misi mereka selanjutnya. Di tengah perjalanannya, Sersandon berusaha menceritakan pengalaman perangnya, bagaimana dia bisa berhasil sampai di tanah Jerman. Bahwasanya semua ini pertanda bahwa peperangan akan segera berakhir, walaupun semua ini harus dibayar mahal dengan jutaan orang yang menjadi korban. That's an entire city on fire. Tapi saat konvoi itu memasuki sebuah area terbuka, tiba-tiba sebuah tank yang dikomandoi oleh Binkowski terkena tembakan senjata anti-tank pasukan Jerman yang entah ada di mana. Dengan segera, Sersandon memerintahkan tank lainnya untuk melakukan manuver menjauh dari pusat serangan. Di saat yang sama, dari kejauhan Davis melihat kamuflase musuh di antara pepohonan dan berjarak 800 yard. Yang ternyata itu adalah tank Tiger I milik Jerman dengan meriam 88 KWK-36 yang sangat terkenal. Tanpa buang waktu, Sersandon langsung memerintahkan Bible untuk mengerahkan laras meriamnya ke arah musuh. Walaupun ternyata tank Tiger itu tetap berdiri kokoh tanpa efek sedikit pun. Menyadari bahwa tank Sherman mereka kalah spesifikasi, akhirnya Sersandon memutuskan untuk maju menghampiri tank itu. Berharap dia bisa menghancurkan kuatnya perisai tank Tiger Jerman yang sangat tebal. Dan dia juga berharap tank Sherman bisa unggul dari segi kecepatan serta manuver hingga mereka bisa mengepung tank Tiger itu. Namun 3 tank Sherman itu ternyata bukanlah lawan seimbang bagi satu unit tank Tiger Jerman. Karena di saat yang sama, satu tank yang dikomandoi Petersen seketika hancur karena ditembak oleh meriam Tiger dari jarak yang cukup dekat. Hit that son of a bitch! Kejadian itu tak sempat membuat mereka merasakan sedih, karena setelahnya tank Tiger itu juga berhasil membidik Davis hingga menghancurkannya seketika. Dan kini nasib pertempuran itu tergantung pada Sersandon serta krunya yang hanya tersisa sendirian. Mereka berusaha saling menghindar dari bidikan laras meriam masing-masing. Tapi dengan cerdiknya, Sersandon memerintahkan Gordo sebagai jurumudi untuk mengelabui tank Tiger yang berat itu, hingga mereka berhasil menembak tepat bagian belakang tank musuh tersebut.
Dengan perasaan sedih, Sersan Don harus merelakan semua rekan-rekannya yang gugur dalam pertempuran itu. Dia pun bertekad untuk bisa menyelesaikan misi ini demi menghormati dan menunaikan tugas semua rekannya yang telah gugur, walaupun harus berjalan sendirian. Y'all didn't call us today. You hear me, boys? Radio's 86. We're on our own. Good fucking job, Gordo. Check Club 16. You did good. Hingga singkat cerita, setelah beberapa jam melakukan perjalanan, akhirnya Sersan Don serta krunya telah sampai di sebuah persimpangan yang menjadi tempat misi mereka selanjutnya. Tapi di saat yang sama, tanpa sadar tank mereka menginjak ranjau darat pasukan Jerman hingga mengakibatkan sebelah roda tank mereka rusak berat. Kemudian Sersan Don mencoba menenangkan situasi dengan memerintahkan Travis dan Norman untuk memeriksa situasi sekitar. Sementara Gordo serta Bible diperintahkan untuk memperbaiki kerusakan roda pada tanknya. Kid, Hey, you got that roll back? Right here. anything? No, nothing. Tapi perasaan tak nyaman terus dirasakan oleh Sersan Don, hingga dia kembali memerintahkan Norman untuk naik ke atas bukit dan berjaga di sana supaya bisa memastikan kedatangan pasukan Nazi. Norman pun lantas mematuhi perintah tersebut dan bergegas pergi ke arah bukit dengan bermodalkan satu pucuk senapan serbu. Dan setelah Norman berhasil sampai ke atas bukit, betapa terkejutnya saat dia melihat barisan pasukan SS Jerman yang sedang mengarah ke tempat mereka. Dengan perasaan gemetar serta panik, dia pun langsung bergegas untuk memberitahukan situasi itu kepada Sersan Don. Dia menegaskan bahwa ada sekitar 200-300 pasukan Jerman yang sedang berbaris dan terus mendekati mereka. No. They were marching, they were singing, they sounded like they wanted to fight. I got two, maybe 300 of them. Sontak semua kru berinisiatif untuk melarikan diri sejauh mungkin dan meninggalkan tank Fury kesayangan mereka. Tapi ternyata berbeda dengan Sersan Don yang memutuskan untuk memerintahkan semua krunya bertahan di dalam tank itu sampai titik darah penghabisan. Terlebih karena dia sudah menganggap bahwa tank Fury adalah rumahnya sendiri dan tak mungkin untuk dia tinggalkan hanya karena perasaan ketakutan terhadap musuh di depan mata. Hingga hal itu sempat menjadi perdebatan hebat karena semua kru menganggap Sersan Don mempunyai sifat egois dan menyepelekan keselamatan mereka. Walaupun di saat yang sama, Sersan Don akhirnya mempersilahkan semua krunya yang ingin melarikan diri untuk pergi meninggalkannya sendirian. Dan keadaan ini benar-benar memaksa semua kru untuk mengalah, serta memutuskan untuk mengikuti perintah pimpinannya. We're gonna stay. Look, it's my home. Tanpa buang waktu, mereka pun langsung menyusun rencana untuk bisa menghadapi satu batalion atau mungkin lebih pasukan Jerman yang kian mendekat. Mereka menggunakan mayat-mayat pasukan Jerman yang ditaruh di sekitar tank untuk mengalihkan perhatian, seolah-olah mereka telah tewas dalam pertempuran. Kemudian Sersan Don dan kru menghitung amunisi yang tersisa, yang diantaranya ada 4 granat asap, 23 ranjau darat, serta 32 peluru padat. Walaupun mereka menyadari bahwa semua perlengkapan dan amunisinya tak akan cukup untuk melawan ratusan pasukan musuh yang sudah pasti akan mengepung mereka. Hingga di sela kengerian itu, untuk terakhir kalinya Bible yang memang seorang taat agama memberikan ceramah terakhirnya demi bisa menguatkan mental serta keberanian rekan-rekannya. Might as well get a little tight. Won't be around for the hangover. Send me. Isaiah chapter 6.
Di saat yang sama di luar tank terdengar pasukan Jerman yang sudah berada dekat dengan mereka. Pimpinan pasukan itu langsung menyuruh anak buahnya untuk memeriksa situasi, termasuk apa yang ada di dalam tank Amerika itu. Tapi ini semua memang merupakan salah satu dari strategi. Hingga saat itu sebagian pasukan Jerman berhasil dilumpuhkan. Kejadian itu membuat pemimpin pasukan Jerman merasa geram. Dia memerintahkan semua pasukannya untuk membantai siapapun yang berada di dalam tank musuh itu. Hingga pertempuran itu terjadi dengan begitu sengit. Sampai tak terasa beberapa jam berlalu dan suasana sudah semakin gelap gulita. Put it in that building. It's full of fucking crowd. Fire! Fire! That was beautiful. You clear! Kepanikan mulai sangat terasa saat amunisi mereka kian menipis. Untuk itu Sersandon berusaha sekuat tenaga untuk memanfaatkan amunisi senapan mesin yang berada di atas tank. Bahkan Norman si cupu dan pengecut waktu itu memperlihatkan taringnya saat dia tak segan-segan menembaki pasukan Jerman yang berada di hadapannya. Go! Come on, boys! Also gehen schneller! Tapi kejadian pilu harus terjadi saat Travis akhirnya gugur karena terkena serangan senjata anti-tank yang menembus perisai dan tepat mengenai badannya. Dan ternyata itu semua menjadi pertanda buruk karena beberapa saat kemudian satu persatu Gordon serta Bible juga harus gugur dengan mengenaskan. Das ist unser Land! Aufstehen! Semua kejadian itu berhasil menjatuhkan mental Sersandon karena memang dia tak tega melihat sahabat seperjuangannya kini telah meninggalkannya untuk selamanya. Dia pun memutuskan untuk bergerak tanpa arah dan berusaha membalaskan semua kejadian ini. Hingga akhirnya dari kejauhan seorang sniper Jerman berhasil melumpuhkannya. Dengan segera dia kembali masuk ke dalam tank. Dan dalam keadaan tak berdaya itu, Sersandon seakan memberikan isyarat kepada Norman untuk menyuruhnya menyelamatkan diri sebisa mungkin supaya dia tak menyerah kepada Jerman. Dia pun memberitahu Norman bahwa terdapat sebuah palka darurat yang berada di bawah karena memang Sersandon menginginkan Norman untuk tetap hidup. Sementara dia seakan pasrah menunggu takdir kematiannya yang sebentar lagi akan terjadi. Ledakan granat itu akhirnya membunuh Sersandon dengan tragis. Sementara Norman saat itu berhasil keluar dari palka bawah dan langsung berusaha bersembunyi dari pasukan Jerman. Walaupun saat itu dia sempat ditemukan oleh salah seorang tentara Jerman yang ternyata dia seolah merasakan iba kepada Norman sebagai musuhnya. Hingga akhirnya tentara itu tutup mulut dan membiarkan Norman supaya bisa selamat. Hingga setelah semalaman dia bertahan di bawah sana. Singkat cerita, keesokan harinya di pagi itu Norman dikejutkan dengan suara derap langkah ratusan orang menghampirinya. Yang ternyata mereka adalah pasukan sekutu serta tim paramedis yang berhasil menemukan Norman dengan keadaan mental yang terguncang.
hero, buddy. Dia pun langsung dievakuasi untuk mendapatkan perawatan, meninggalkan bangkai Tank Fury bersama mayat-mayat semua sahabatnya yang hanya akan menjadi kenangan dalam hidupnya. Hingga dengan ini pula, film ini akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.